Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Teman-teman, tidak penjagaan kecil-kecil hadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam lupa kita aturkan pada Tuhan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersila kepada bersila kepada sahabatnya, berkata bertindak dan demikian. Latar belakang ujian yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala itu terdiri dari dua, antara lain itu penghapus dosa, lalu disertai dengan yang namanya peningkat derajat. Nah, plan ini aku bahas dulu yang namanya penghapus dosa. Boleh jadi ujian yang diberikan Allah itu sebagai teguran, surat peringatan supaya hamba-hambanya itu kembali ke jalan yang benar. Misalkan, gua tuh pernah pakai aplikasi Kencan dengan tujuan biar dapat pacar, biar dapat teman apa pacar apa gimana, biar dapat teman wanita lah. Nah, pas gua pakai aplikasi tersebut, nah gua itu bukannya dapat hal yang gua inginkan, justru gua dapat musibah. Nah, musibah itulah yang sebagai teguran Allah buat aku supaya aku kembali ke jalannya, ke jalan Allah yang benar. Lalu aku berhenti tuh pakai aplikasi Kencan. Musibahnya itu HP-nya hilang. Pas HP-nya hilang, gua supaya gua tuh taubat, biar gua tuh kembali ke jalan Allah. Itulah fungsi ujian tipe satu, yaitu penghapus dosa. Lalu ujian yang kedua itu adalah sebagai peningkat derajat. Boleh jadi seseorang itu sudah taat dan patuh kepada Allah, serta menjauhi larang-larangannya. Kok tiba-tiba ada ujian? Nah, lah, hal itulah yang menguji keimanan seseorang. Boleh jadi siswa-siswi udah belajar. Kok tiba-tiba ada tugas? Kok tiba-tiba ada ujian? Lah, itulah yang menguji kemampuan siswa, menguji pengetahuan siswa. Sejauh manakah siswa itu mengetahui? Demikian pula dengan ujian yang diberikan kepada kita itu sebagai ukuran sejauh manakah kita itu beriman kepada Allah. Maka dari itu, cara menyikapinya itu dengan sabar. Jangan jangan mengeluh. Kerjanya jangan jangan marah-marah, jangan ngeluh, apalagi update status. Karena hal itu tidak menyelesaikan masalah, justru menambah masalah yang baru. Bahkan lebih parah lagi, Anda itu bunuh diri. Kenapa bunuh diri? Karena nggak sanggup menyelesaikan masalah. Lah, bunuh diri itu menambah masalah yang baru. Buktinya ada yang bunuh diri, terus dibawa ke rumah sakit. Tiba-tiba yang tadinya bunuh diri itu masih hidup. Lah, kenapa masih hidup? Lah, saya di mana, Pak?
Anda di rumah sakit, Pak, karena tadinya Anda bunuh diri. Lah, bunuh diri. Ya, harusnya pas aku bunuh diri saya mati. Bunuh diri itu dalam artian itu menyerah dalam hal menghadapi ujian yang diberikan Allah. Apa itu menyerah? Game over, putus asa atas ujian yang diberikan Allah. Inilah peradaban teknologi. Ayahku Empu Barada memberikan energi untuk kecerdasan buatannya. Calon arang. Bencana terjadi. Calon arang lepas kendali dan menguasai manusia yang bergantung pada teknologi. Semua dikuasai dan diubah. Tapi ibu melindungiku. Dengan doa dan ketulusannya. Marja, segarnya hidupkan semangat. Karena update status itu akan menimbulkan, akan mencari perhatian seseorang. Update status itu mengeluh, apalagi bunuh diri, itu akan mencari perhatian seseorang supaya orang kasihan sama yang dikasih ujian oleh Allah. Berarti yang update status tadi itu dia nggak sabaran. Dia diduga oleh Allah sebagai orang yang tidak melakukan kesabaran. Kebanyakan WNI itu tidak melakukan kesabaran, hanya mengeluh saja, mengeluh, marah-marah. Padahal innallaha ma'as sabirin. Itu ada tuh ayat-ayat yang mengenai itu orang yang sabar tanpa batas, sabar tanpa batas. Gimana nih? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang-orang sabar ya, hanya orang-orang yang sabarlah yang dipledokan pahalanya tanpa batas. Lah, pahala tanpa batas iya, tanpa batas lah. Oke. Oh iya, rukun Islam kan sholat, zakat, puasa itu hanya sekedar ritual aja. Tapi kalau sabar, itu pasti dapat pahala tanpa batas. Kalau sholat hanya sekedar pahala, hanya pahala sholat. Puasa hanya pahala puasa. Zakat, pahala zakat. Tapi kalau sabar itu pahalanya tanpa batas. Karena sabar itu ibarat menghadapi ujian akhir.
menghadapi ujian akhir, yaitu ujian praktek, ujian sekolah, menyusun tugas akhir. Karena sholat itu hanya dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kalau puasa itu hanya melatih kesabaran dalam menahan hal-hal yang tidak diinginkan. Pun seperti itu. Nah, kalau ayat berikutnya itu akan dibahas pada minggu depan. Demikianlah kuliah 7 menit atau ceramah 7 menit apa yang saya sampaikan kepada awak media. Mudah-mudahan apa yang dipelanikan kepada awak media tersebut itu bermanfaat untuk seluruh manusia yang muslim. Sebelum saya tutup, bismillah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.